Salam Inspirasi Jogja. Halo adik-adik semuanya, bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu bahagia, sehat, dan ceria sepanjang hari. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan adik-adik walaupun kita terbatas melalui layar kaca ya. Ya, kakak mau memperkenalkan dulu nih. Saya adalah Erina Kusnulita dari sebuah kota yang dapat julukan namanya Kota Pelajar. Ayo, tahu nggak kota pelajar itu di mana? Betul banget, Yogyakarta. Ya, Kak Erin dari Yogyakarta. Dan Kak Erin alhamdulillah sampai hari ini sangat mencintai dengan profesi Kak Erin sebagai seorang yang bekerja di sebuah radio yang ada di kota Jogja. Adik-adik, Kak Erin ingin beritahu nih untuk adik-adik semuanya tentang pekerjaan Kak Erin saat ini. Nah, tapi Kak Erin mau tanya dulu, adik-adik tahu nggak radio? Belum tahu ya? Oh, sudah tahu? Wes, keren ya. Jadi radio itu seperti ini adik-adik. Nih ya, radio yang bisa dibawa kemana-mana kalau ada baterainya. Radionya juga nggak ukurannya segede ini, ada yang kecil. Coba lihat di rumah, mungkin ayah atau ibu punya radio yang kecil, ya kan? Nah, dari radio ini Kak Erin bekerja. Pasti pada bertanya-tanya, kok bisa Kak Erin masuk radio sini? Ntar ya, Kak Erin ceritain ya. Tapi yang jelas, Kak Erin sekarang ini profesinya sebagai seorang penyiar radio. Nanti Kak Erin mau cerita lagi, apa sih itu penyiar radio dan kenapa sih kok radio ini bisa mengeluarkan suara? Oke? Jumlah pelanggar terbanyak dari operasi penertiban penerapan protokol kesehatan, khususnya menggunakan masker di tempat umum adalah anak muda. Wow, gak kebayang nih ya, dalam 4 hari operasi penertiban justru malah anak-anak muda yang tidak tertib menggunakan masker. Kenapa ya? Langsung aja, ini dia lagunya Best Jam dengan Radio. Nah, adik-adik, seperti janji Kak Erin ya, apa sih profesi dari penyiar radio itu? Tapi sebelum ke penyiar radio, Kak Erin mungkin perlu menjelaskan sama adik-adik nih, kenapa kok radio itu bisa memunculkan atau menghadirkan suara ya? Padahal tadi udah dilihat kan, radio itu sebuah kotak kecil yang bisa dibawa kemana-mana. Emang Kak Erin bisa masuk ke radionya? Bukan ya. Jadi radio itu adalah sebuah alat komunikasi yang dapat menangkap sinyal-sinyal di udara, sinyal-sinyal radio di udara. Dan radio itu terdiri dari komponen-komponen elektromagnetik. Kak Erin nggak akan bicara tentang komponennya ya, karena Kak Erin nggak pandai di situ dan bukan pakarnya. Tapi di radio itu ada banyak pekerjaan. Nah, salah satunya adalah penyiar radio. Apa sih fungsi atau tugasnya penyiar radio itu? Penyiar radio itu adalah seorang yang bekerja di radio untuk menyampaikan informasi, membacakan berita, memutarkan lagu, dan juga menyapa semua pendengar dimanapun berada. Itu tugasnya penyiar radio. Dan menjadi penyiar radio itu menyenangkan loh adik-adik semuanya, beneran. Kenapa? Ini berada di studio ya, kemudian ditemani dengan mikrofon. Kemudian kita menggunakan ini headset namanya kalau kita mau siaran. Kita disediakan oleh ada komputer, kemudian di sini juga terhubung dengan internet. Kita bisa mendapatkan informasi dari seluruh dunia melalui sambungan internet tadi. Nah, terus kalau mau jadi penyiar radio, apa sih yang dibutuhkan? Pertama, adik-adik adalah kemauan untuk belajar. Yang kedua adalah mau belajar atau berlatih teknik vokal. Karena menjadi penyiar radio nggak sekedar ngomong hahaha hihihi loh, tapi menjadi penyiar radio itu harus bisa berbicara dengan jelas. Waktunya nggak bisa panjang-panjang. Kak Erin kalau bicara di radio, waktunya cuma 1,5 menit. Tuh, cepet kan? Jadi gimana kita bicara dalam waktu yang singkat, pesannya ada, bukan hanya sekedar basa-basi gitu. Nih, Kak Erin kasih contoh ya, kalau Kak Erin lagi siaran. 105,3 FM, Rakosa, lagunya enak terus. Ya, kebiasaan yang sering dilakukan setiap pagi, salah satunya adalah mandi pagi. Ayo, siapa yang pagi hari ini belum mandi? Itu dia. Jangan sepelein loh ya, mandi pagi dengan air dingin itu bisa membuat badan kita menjadi lebih bugar. Gitu adik-adik kalau kita siaran, ya kan? Nah, yang jelas sekarang sudah kebayang ya kalau kita mendengarkan radio,
Tuh, di balik radio ada penyiar. Penyiar radio itu dengan radio bermainnya adalah dengan suara. Beda dengan TV adik-adik ya. Kalau TV orangnya kelihatan, suaranya terdengar. Kalau radio hanya menggunakan kekuatan suara. Jadi kalau kita mendengarkan drama radio tuh di radio-radio, nah itu juga bermain dengan suara. Gimana kita sedih, gimana kita bahagia, sama kalau kita lagi siaran. Adik-adik semuanya, kakak yakin deh, adik-adik semua punya cita-cita, punya mimpi. Jadi jangan biarkan mimpi itu cuma sekedar khayalan belaka ya. Jangan sampai cita-cita yang kita dambakan sejak sekarang ini ya berat, jangan ya. Kita harus tetap semangat untuk belajar. Dan belajar itu bukan hanya sekedar menghafal dan menulis aja, tapi belajar itu adalah sesuatu yang kita lihat, kita dengar, dan kita baca untuk dilakukan. Dari hal yang sederhana dan hal yang sangat kecil, kita biasakan dari sekarang ya. Misalnya nih, ketika mendengarkan, ya mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Ketika menulis, mencatat juga dengan sungguh-sungguh. Dan ketika membaca juga dengan sungguh-sungguh. Plus bahagia dan juga gembira. Karena ketika hati kita bahagia dan juga gembira, ilmu itu mudah nempel di memori kita. Gitu ya adik-adik semuanya. Tetap belajar dan yang penting mau, dan mau. Itu adalah kuncinya. Karena kita harus bergerak terus untuk menjemput cita-cita kita. Banyak peran, banyak profesi yang ada di semua muka bumi ini. Mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi guru, mau jadi penyiar, mau jadi wartawan, semuanya boleh. Apapun profesinya, yang jelas kita harus memiliki cita-cita yang membuat kita menjadi lebih bermanfaat dan juga membanggakan kedua orang tua kita. Belajar terus dan terus belajar.